Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, sudah siap belum untuk ibadah sekolah minggu? Siapa yang udah siap? Udah mandi kan berarti? Udah rapi? Kalau gitu yuk, kita mau sama-sama ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dan bisa beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami. Amin. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah berdoa tadi ya? Sekarang kakak mau bagiin firman Tuhan. Adik-adik bisa lihat gambar di sini? Ada seorang ibu ya? Kira-kira ekspresinya lagi ngapain ya? Tertawa kah? Atau dia malah sedih? Apa? Ada air matanya? Iya, benar. Berarti ibunya lagi sedih.
Adik-adik, ibu ini adalah seorang janda, artinya tidak punya suami lagi. Dia hanya punya satu anak tunggal, laki-laki. Tapi kenapa ibunya sedih ya? Karena anak satu-satunya itu meninggal. Dia sedih, dia nangis karena dia tahu habis ini dia bakalan seorang diri aja. Dia bakal sendirian, gak punya siapa-siapa. Dia sedih, dia nangis. Dan di hari itu, lihat lagi, ada Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan orang-orang banyak mengelilingi dia. Di saat yang sama, Tuhan melihat nih, wah, ada yang meninggal. Karena anak itu sudah siap dibawa oleh orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya untuk dikuburkan adik-adik. Waktu itu Tuhan melihat, wah, ada anak muda yang meninggal. Akhirnya Tuhan samperin, Tuhan lihat, lalu Tuhan menghampiri dan memegang. Dipegang, lalu Tuhan bilang, bangunlah. Kan udah meninggal ya adik-adik. Emang dia dengar dan bisa meresponi? Bisa nggak ya kira-kira? Di Alkitab, cerita ini dikatakan anaknya bangun. Setelah Tuhan Yesus menghampiri dan berkata, bangunlah, anak muda itu bangun adik-adik. Dan dia hidup kembali. Adik-adik tahu betapa kagetnya orang-orang, tetangga-tetangga di sekitarnya. Dia, wah, kok bisa yang sudah mati lalu dibangkitkan? Tapi di tengah kekagetannya orang-orang di sana, mereka pun akhirnya menjadi percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan yang punya hidup. Tuhan mampu membangkitkan yang mati. Mampu menganugerahkan kehidupan bagi orang mati yang dikehendaki Tuhan. Nah, cerita ini, kejadian ini berada di Nain adik-adik. Setelah Tuhan menyelamatkan dengan memberi kehidupan, mereka orang-orang di sana jadi percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Adik-adik kita, kakak dan adik-adik juga dianugerahkan hidup. Memang berbeda dengan yang tadi kakak ceritain. Kalau yang tadi dari meninggal, dibangkitkan, diberikan kehidupan lagi. Tapi kita, anak-anak Tuhan nih yang masih ada, Tuhan juga menganugerahkan kehidupan adik-adik dengan memberikan kita nafas. Siapa yang masih bisa nafas? Ada yang sesak di sini? Gak ada ya. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Itu artinya Tuhan masih memberi kita anugerah, yaitu kehidupan. Kita masih hidup, masih bisa nafas, masih bisa ibadah, masih bisa main, masih bisa belajar, sekolah. Walau di rumah saja, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih hidup. Maka adik-adik dengerin ya pesan kakak. Hidup adalah anugerah Tuhan. Sesuaikan sama cerita tadi, bahwa hidup kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah itu apa ya kak? Ada yang tahu? Anugerah itu adalah pemberian Tuhan, yang itu benar-benar dasarnya, asalnya dari Tuhan. Makanya kita sebagai orang yang hidup, kita harus percaya dan kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena kita masih punya hidup, di mana hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Kakak mau kita semua ucapin kata ini ya, kalimat ini. Hidup adalah anugerah
Tuhan. 4 kata, bisa ya? Kita ucap sama-sama ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hidup adalah anugerah Tuhan. Untuk itu, setiap hari, setiap kali kita bangun, jangan lupa berdoa, mengucap syukur kalau kita masih diberi nafas, masih bisa hidup. Kita mau tutup ibadah sekolah minggunya. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang masih boleh kami jalani. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan setiap hari. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk kota dan bangsa kami. Biar Tuhan pulihkan bangsa kami yang sakit. Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur dan beri sukacita. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah berdoa. Amin.